Selamat datang anak-anakku dalam kelas pembelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pendahuluan mata pelajaran PKWU di bagian yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan pada jenjang SMA atau MA. Jadi kita mau melihat ruang lingkup mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan adalah ada 4 dan kita mau belajar lebih detail apa saja yang akan dipelajari dari keempat ruang lingkup mata pelajaran tersebut. Oke, yang pertama, ruang lingkup mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan pada jenjang SMA atau MA. Lingkup materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA dan sederajat disesuaikan dengan potensi sekolah dan daerah setempat. Karena sifat mata pelajaran ini menyesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah tersebut. Penyesuaian ini berangkat dari pemikiran ekonomis, budaya, dan sosiologis. Jadi, kita harus paham bahwa PKWU atau harus melihat dari potensi daerah masing-masing. Ada keempat cabang yang ada, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Kita mungkin tidak bisa melaksanakan keempat-empat cabang tersebut. Kita harus melihat, misalnya contoh, di Salaman potensi apa yang sangat besar dan sangat bisa dikembangkan dari keempat hal ini, yaitu tentang kerajinan, rekayasa, budidaya, pengolahan. Apakah di Salaman bisa ada bahan baku untuk menciptakan suatu kerajinan? Apakah bisa menciptakan rekayasa? Apa lebih fokus ke budidaya ataupun pengolahan? Jadi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan terdapat jadi 4 cabang, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Kita hanya bisa melihat dulu di Salaman seperti apa, atau di daerah tertentu, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, ataupun di Jawa Timur, ataupun di luar Jawa, potensi apa yang bisa dikembangkan. Yang pertama kita melihat bahwa kerajinan dan kewirausahaan, yaitu cabang yang pertama. Kerajinan mengandalkan keterampilan tangan, keunikan karakter material yang digunakan untuk menghasilkan produk dengan nilai estetis dan berfungsi dengan baik. Potensi Indonesia dalam bidang kerajinan sangatlah besar. Hal tersebut membuka peluang bagi peserta didik untuk mengembangkan wirausaha kerajinan saat sudah lepas dari bangku sekolah. Jelas sekali. Jadi kerajinan yaitu mengandalkan keterampilan tangan dan keunikan karakter masing-masing, seperti gambar yang Pak Roni contohkan di sini, yaitu pembuatan tas dari bahan baku rotan misalnya, atau dari bahan bambu dan sebagainya. Jadi melihat potensi sumber daya apa yang ada di wilayah tersebut, bisa digunakan untuk kerajinan apa di daerah tersebut. Entah dari bambu, entah dari rotan, atau dari limbah-limbah barang yang sudah tidak terpakai, dan bisa dibuat suatu keterampilan tangan yang unik dan memiliki nilai jual. Ya, paham ya di sini ya. Wirausaha selalu menuntut kebaruan dan kreativitas dalam berkarya. Jadi kita harus paham, dalam membuat suatu usaha atau membuat kerajinan dituntut suatu hal yang baru, beda dari yang lain, yaitu dibutuhkan suatu apa? Kreativitas dalam berkarya. Kita tidak bisa menciptakan suatu barang yang sudah ada dan sudah ada. Kita mungkin ya bisa yang sudah ada, tapi kita kembangkan, kita variasi menjadi suatu produk yang lebih bernilai, lebih punya nilai jual. Karena yang pasti kerajinan pasti akan ada persaingan dan sebagainya. Jadi kalian kalau ingin membuat suatu kerajinan, buatlah sesuatu hal yang baru dan memiliki kreativitas yang tinggi dan unik, sehingga saat orang melihat itu ada nilai yang fantastik, ada nilai yang sangat berkesan. Oleh karena itu, pendidikan prakarya dan kewirausahaan cabang kerajinan melatih peserta didik untuk jeli melihat peluang pasar dan berpikir kreatif dalam pengembangan teknik keterampilan dan pengolahan material lokal. Jadi harus jeli melihat peluang pasar, seperti Pak Roni ini gambar contoh-contoh bentuk-bentuk barang kerajinan yang bisa dibuat dari bahan baku yang mungkin sudah
tidak bernilai, tapi suatu menjadi buat produk yang bernilai. Jadi kan harus melihat apakah apa yang menjadi peluang di daerah tersebut. Misalnya apakah hanya tempat-tempat seperti untuk perabotan rumah tangga atau yang lainnya. Jadi harus melihat di daerah tersebut memiliki peluang yang apa yang bisa kalian masuki dalam suatu kerajinan. Kerajinan erat pula terkait dengan nilai pendidikan yang diwujudkan dalam prosedur pembuatan. Yang kedua adalah rekayasa dan kewirausahaan. Ini adalah termasuk cabang yang lebih mungkin dikatakan paling susah, karena di sini ada rekayasa dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada, membuat produk atau barang yang membantu untuk keberlangsungan hidup sehari-hari, untuk mempermudah, membuat lebih efektif, lebih praktis dan efisien. Rekayasa diartikan sebagai usaha memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari, ya. Jadi usaha untuk memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan berpikir rasional dan kritis sehingga menemukan solusi melalui kerangka kerja yang efektif dan efisien. Jadi kamu melihat, oh, ada peluang apa yang bisa saya buat untuk membantu kehidupan permasalahan sehari-hari. Alat apa yang bisa saya buat untuk menolong kehidupan sehari-hari, untuk mempermudah sehingga menjadi lebih efektif dan efisien, menghemat waktu, menghemat tenaga, dan menghemat biaya. Kata rekayasa merupakan terjemahan bebas dari kata engineering, yaitu perancangan dan rekonstruksi benda ataupun produk untuk memungkinkan penemuan produk baru yang lebih berperan dalam kebergunaan. Contoh di sini alat untuk mengangkut barang, memindahkan barang dari tempat A ke tempat B, atau tempat untuk menyimpan barang sesuatu yang lebih efektif, lebih aman, tidak mudah untuk terkena mungkin hama dan sebagainya. Seperti ini gambar-gambar yang Pak Roni contohkan di sini. Jadi membuat sesuatu hal yang baru untuk mempermudah kerja hidup sehari-hari. Prinsip rekayasa adalah menggunakan prinsip-prinsip sistem, bahan, serta ide-ide yang disesuaikan dengan kebutuhan pemecahan masalah dan perkembangan zaman. Oleh karenanya, rekayasa harus seimbang dan selaras dengan kondisi dan potensi daerah setempat. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi potensi daerah setempat. Misalnya mungkin alat untuk mempermudah bercocok tanam, alat untuk mempermudah memanen sesuatu barang-barang atau tanaman yang ada di daerah tertentu, itu kan bisa menciptakan apa ya kira-kira ide yang bisa saya buat untuk mempermudah atau menciptakan suatu inovasi menolong kehidupan sehari-hari. Jadi potensi daerah setempat menuju karya inovatif yang mempunyai nilai manfaat dan keterjualan yang tinggi. Kemampuan berpikir secara rekayasa yang merupakan panduan berpikir kreatif, kritis, dan rasional sistematis akan memberikan bekal kepada peserta didik untuk kelak menjadi wirausahawan di bidang produksi atau penyedia jasa bidang rekayasa. Jadi mulai sekarang lihat potensi yang ada di daerah kalian seperti apa. Kira-kira hal apa yang akan kalian bisa buat, dan lebih lagi mungkin kalau kalian akan terjun dalam rekayasa ini, nanti kalian bisa kuliah di bidang produksi, menciptakan suatu teknik dan sebagainya, di teknik industri dan sebagainya, untuk kalian menciptakan suatu produksi atau barang-barang yang membantu kebutuhan sehari-hari untuk mempermudah. Kemudian budidaya dan kewirausahaan. Budidaya identik dengan daerah-daerah pertanian, daerah-daerah yang bisa untuk budidaya mungkin hewan, tumbuhan yang untuk potensi dijual. Budaya berpangkal pada cultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar, yaitu menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar, berkembang menjadi banyak.
Kinerja ini membutuhkan perasaan, seolah dirinya pembudidaya hidup, tumbuh, dan berkembang. Prinsip pembinaan rasa dalam kinerja budidaya ini akan memberikan hidup pada tumbuhan dan hewan. Tetapi dalam bekerja dibutuhkan sistem yang berjalan rutinitas karena budidaya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Seperti kebiasaan hidup orang, makan, minum, dan bergerak. Maka seorang budidaya harus memahami karakter tumbuhan atau hewan yang dibudidayakan, yaitu makan, minum, dan bergerak. Misalnya seperti pada gambar di sini, yaitu budidaya pohon cabai. Kalian membuat suatu lahan dan menanam tertentu sehingga menumbuhkan pohon cabai yang sangat luas, sangat bermanfaat, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi kalian harus berpikir bagaimana caranya menumbuhkan pohon cabai yang baik, melihat dari iklim yang ada, melihat kondisi tanah yang ada, pupuk yang harus kalian gunakan seperti apa, bagaimana kalian harus merawatnya setiap hari harus seperti apa. Jadi kalian harus paham dan kalian harus melihat nilai jual yang ada. Hasil budaya tidak akan dapat dipetik dalam waktu singkat, ya, melainkan membutuhkan waktu dan harus diawasi dengan penuh kesabaran, memerlukan waktu yang tidak singkat. Bahan dan perlengkapan teknologi budaya sebenarnya dapat diangkat dari kehidupan sehari-hari, variatif, karena setiap daerah mempunyai potensi kearifan yang berbeda. Keterampilan melakukan budidaya dan menghayati proses kultivasi memberikan bekal kepada peserta didik untuk mampu menjadi wirausahawan di bidang budidaya yang sesuai dengan kondisi alam dan lingkungan sekitarnya. Contoh, di sini Pak Roni mereka adalah budidaya ikan. Kalian melihat ada peluang mungkin lahan di tempat rumah kalian yang ada sepetak, kalian bisa gali dan kalian bisa buat sebuah kolam dilapisi dengan tempat supaya airnya tidak meresap ke dalam tanah dan kalian bisa budidaya ikan, misalnya lele, ikan apapun yang bisa dijual dan itu pasti membutuhkan waktu cukup lama sekitar 2 bulan sampai 3 bulan sehingga siap untuk dipanen secara rutin terus menerus. Jadi kalian bisa melihat potensi apa, entah kalian bisa dalam hal tumbuhan yang bisa dijual yaitu sumber daya pangan ataupun makanan dalam jenis hewan ataupun ikan ataupun ayam dan sebagainya. Jadi kalian bisa melihat budidaya ini suatu potensi yang cukup besar di daerah mungkin sekitar daerah Salaman karena di sana banyak lahan pertanian dan bisa juga budidaya ikan dan sebagainya. Kemudian pengolahan dan kewirausahaan. Pengolahan artinya menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat digunakan untuk kegiatan produksi dan bermanfaat secara luas. Pada prinsipnya, kerja pengolahan adalah mengubah benda mentah menjadi produk yang matang dalam mencampur, memodifikasi bahan tersebut. Oleh karenanya, kerja pengolahan menggunakan sistem desain yaitu mengubah masukan menjadi keluaran sesuai dengan rancangan yang dibuat. Seperti Pak ini contoh ini, jualan gorengan, membuat gorengan. Jadi potensi yang sangat besar, mungkin banyak sekali orang yang berjual gorengan. Membuat barang atau bahan baku yang mungkin belum bisa diolah, belum bisa dimakan, dan diolah, dicampur dengan berbagai macam bumbu, tepung, dan sebagainya, diolah sedemikian rupa, dimasak, dan menjadi produk yang matang, siap dikonsumsi. Dan itu menjadi nilai jual yang sangat tinggi dan banyak peminatnya. Jadi kalian harus melihat juga pengolahan apa ya kira-kira yang di daerah kalian yang dibutuhkan. Pembuatan pempek, pembuatan gorengan, pembuatan kue. Harus melihat pasar seperti apa yang dibutuhkan. Makanya sekarang juga banyak sekali pengolahan minuman-minuman yang kekinian itu terinspirasi dari apa? Pasar yang membutuhkan hal-hal tersebut. Sehingga sekarang banyak sekali orang yang jual minuman. Dan itu potensi untungnya sangat-sangat tinggi. Karena hanya jual minum dengan bubuk-bubuk perasa dan sebagainya. Dengan susu dan ditambahkan dan sebagainya. Sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi kalian harus melihat potensi apa yang ada di daerah kalian. Sebagai contoh, membuat makanan atau memasak makanan.
kinerja ini membutuhkan desain atau rancangan secara tepat dan juga membutuhkan perasaan, terutama rasa, lidah, atau bau-bau agar sedap. Jadi kalian semakin hari akan belajar, kira-kira makanan yang saya buat kurang apa ya? Kurang tambahan bumbu apa ya? Atau terlalu banyak bumbu atau sebagainya, sehingga kalian semakin memiliki kepekaan dalam membuat atau mengolah suatu makanan. Sehingga kalian punya standar dalam membuat pengolahan makanan sehingga disukai oleh banyak orang. Kita tidak asing, tidak bisa melihat bahwa banyak rumah-rumah makan yang terkenal, banyak produk-produk yang dijual sangat terkenal, ataupun minuman-minuman yang lebih terkenal dibanding yang lain. Karena apa? Mereka melakukan riset, mereka melakukan percobaan berkali-kali sehingga menciptakan suatu resep yang sempurna, yang bisa diterima oleh lidah banyak orang. Dan itu menyebabkan kalian akan bisa menciptakan atau mengolah suatu produk yang memiliki nilai jual tinggi. Seperti gambar di sini adalah pengolahan tempe. Bagaimana mengolah kedelai menjadi suatu produk yang bisa dimakan atau bisa dijual dengan nilai yang sangat tinggi. Manfaat pendidikan teknologi pengolahan bagi pengembangan kepribadian peserta didik adalah pelatihan rasa dapat dikorelasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berlatih, berlatih, berlatih sedemikian rupa sambil mencari peluang. Hal apa yang saya akan kerjakan? Yang pertama tadi kerajinan, rekayasa, budidaya, atau pengolahan. Jadi kalian melihat potensi di daerah rumah kalian masing-masing. Apa yang kalian bisa kerjakan? Hal apa yang kalian bisa kerjakan sehingga kalian berlatih dari sejak dini untuk menjadi seorang wirausahawan. Sebagai seorang pengusaha, walaupun baru hal-hal kecil, tetapi kalian sudah bisa dikatakan pengusaha. Menjual produk yang kalian ciptakan sendiri, kalian olah sendiri, atau kalian budidaya sendiri. Selamat berjuang, dan yang penting adalah pembelajaran prakarya budidaya diharapkan mampu menemukan ide pengembangan berbasis bahan tradisi dan memperhitungkan keberlanjutan materi atau bahan tersebut. Keterampilan dan pengetahuan teknik pengolahan serta kepekaan rasa dilatih pada pembelajaran cabang pengolahan akan menjadi dasar dari peserta didik untuk mencapai peluang wirausahaan dalam bidang pengolahan sesuai dengan potensi lingkungan sekitar. Jadi dibutuhkan pengetahuan sehingga kalian memperoleh resep yang baik dan keterampilan, karena kalian bisa makin berlatih, dan berlatih sehingga kalian menjadi seorang yang mahir dalam mengolah produk tertentu sesuai potensi lingkungan kalian. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian bisa menentukan dari sekarang, kalian bisa melihat potensi yang ada dalam lingkungan sekarang. Dan mungkin dalam pembelajaran selanjutnya kita akan fokus dalam budidaya. Karena di lingkungan halaman lebih identik dengan budaya, entah itu dalam tanaman atau pembesaran hewan dalam bentuk pangan. Jadi kalian selamat belajar, selamat berkarya, bercita-citalah menjadi seorang pengusaha yang besar, jadi orang sukses untuk menciptakan suatu produk yang bisa dijual untuk banyak orang. Selamat belajar.